אני יודע שאזרחי ישראל נמצאים בדריכות. אני מבקש מכם דבר אחד, לשמור על אורך רוח וקור רוח. אנחנו ערוכים הן להגנה והן להתקפה. אנחנו מכים באויבינו ונחושים גם להגן על עצמנו. Terancam kalah, pasukan Israel mulai terpojok hadapi TNI dan Rusia usai ditinggal Amerika. אנחנו במלחמה במספר זירות, האיומים משתנים בעוצמתם ובתדירותם, ובהתאם לכך גם ההנחיות. ההנחיות יכולות להשתנות גם בימים הקרובים, ואנחנו נמשיך לעדכן אתכם בכל שינוי באופן מיידי. אנחנו צריכים לעשות, כפי שאמר הרמטכ"ל, ונעשה כל מה שנחוץ על מנת להגן על מדינת ישראל, ואנחנו נעשה את זה בעיתוי ובזמן שאנחנו נבחר. Situasi di Timur Tengah kian memanas setelah kabar mengejutkan datang dari garis depan. Pasukan militer Israel dilaporkan mulai terpojok menghadapi tekanan militer gabungan dari Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan kekuatan bersenjata Rusia. Hal ini terjadi setelah Amerika Serikat secara tiba-tiba menarik dukungan militernya dari Israel, meninggalkan sekutunya dalam kondisi rentan. Menurut laporan intelijen militer, serangan terkoordinasi dari dua kekuatan besar ini telah menguasai beberapa titik strategis di perbatasan utara Israel, termasuk sebagian wilayah dataran tinggi Golan, yang sebelumnya menjadi benteng pertahanan kuat Israel. Kehadiran TNI dalam konflik ini menjadi sorotan dunia. Pasukan elite Kopassus bersama Marinir Indonesia dilaporkan telah melakukan operasi penyusupan malam hari yang sukses memutus jalur logistik utama pasukan Israel di kawasan barat. Operasi ini disebut-sebut sebagai salah satu operasi luar negeri paling berani yang pernah dilakukan oleh militer Indonesia. Pasukan TNI menunjukkan disiplin, strategi gerilya yang matang, dan kekompakan luar biasa di medan tempur, ujar analis militer asal Eropa, Kolonel Markus Rehn. Keberhasilan mereka dalam menyusup dan menghancurkan pusat komunikasi Israel merupakan pukulan telak. Sementara itu, Rusia turun dengan kekuatan penuh, menggunakan sistem rudal hipersonik dan drone tempur generasi terbaru. Armada lautnya mulai mengepung wilayah Mediterania Timur, menambah tekanan bagi pasukan Israel yang kini harus membagi fokus antara pertahanan darat dan laut. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyatakan dalam pidato resminya bahwa intervensi ini merupakan langkah tegas dalam menegakkan keadilan internasional dan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia di kawasan konflik. Kejutan terbesar datang dari Washington DC ketika Presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa negeri Paman Sam menarik seluruh dukungan logistik dan militer dari Israel. Dalam pernyataannya, Presiden menyebut bahwa AS tidak lagi bisa membenarkan keterlibatan dalam konflik yang semakin tidak sejalan dengan nilai-nilai global. Langkah ini mengejutkan banyak pihak dan memicu spekulasi bahwa Washington tengah mengalami perpecahan internal terkait kebijakan luar negeri mereka. Dalam siaran langsung yang disiarkan dari bunker bawah tanah Tel Aviv, Perdana Menteri Israel menyatakan darurat nasional. Ia mengakui situasi semakin kritis dan menyerukan dukungan dari komunitas internasional. Kami tidak akan menyerah, tapi kami membutuhkan bantuan, katanya dengan wajah tegang. Kondisi internal Israel dikabarkan mulai retak. Ribuan warga sipil telah mengungsi ke wilayah selatan, dan beberapa bahkan dilaporkan mencoba melarikan diri ke luar negeri. Pasukan cadangan dikerahkan secara besar-besaran, namun kelelahan pasukan di garis depan mulai terlihat. Pertahanan di perbatasan utara dan barat kini sangat rapuh. Dalam laporan terakhir, unit gabungan TNI Rusia berhasil menguasai dua pos penting di dekat perbatasan Lebanon dan jalur Gaza. Pasukan Israel terlihat mundur ke sektor kota, memperkuat pertahanan terakhir di sekitar Tel Aviv dan Yerusalem. Perdana Menteri Israel, dalam siaran langsung dari bunker perlindungan, menyatakan kondisi darurat nasional. Kami telah dikhianati oleh sahabat kami sendiri, tapi kami tidak akan menyerah. Rakyat Israel akan bertahan, ucapnya dengan suara bergetar. Namun di balik semangat itu, kenyataan di lapangan menunjukkan situasi yang semakin sulit dikendalikan. Para analis militer memprediksi bahwa tanpa dukungan dari luar, Israel hanya memiliki waktu beberapa minggu sebelum benar-benar tak mampu mempertahankan diri. Penarikan dukungan ini meliputi penghentian pasokan senjata, penarikan pasukan penasihat, serta pembatalan sejumlah kontrak pertahanan strategis. Pentagon juga dilaporkan menarik sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini menjadi tameng udara Israel. Langkah ini membuat Israel benar-benar terisolasi di panggung internasional.
Uni Eropa pun ikut menyerukan embargo senjata, sementara sejumlah negara Arab menyambut langkah EISOM sebagai permulaan keadilan sejati di kawasan. Salah satu momen penting dalam operasi Garuda Emas adalah ketika TNI berhasil melakukan serangan mendalam pada malam hari yang memutus jalur suplai utama militer Israel. Tim Kopassus yang dikenal dengan operasi-operasi penyusupan mereka mampu menghancurkan lebih dari 100 kendaraan militer yang tengah melintas di sepanjang jalan utama yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Israel. Keberhasilan ini membuat Israel kesulitan untuk menggerakkan pasukannya, terutama di wilayah yang sudah terjepit oleh pasukan TNI. Dalam pidato resmi, juru bicara TNI menyatakan, Indonesia tidak akan diam melihat penindasan yang terjadi. Kami berkomitmen untuk menegakkan perdamaian dan keadilan, serta membantu mereka yang tertindas. Ini adalah panggilan moral kami. Tak lama setelah operasi militer TNI dimulai, Rusia mengumumkan keterlibatannya dalam konflik ini. Dalam pidato yang disampaikan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dia menyatakan bahwa Rusia merasa perlu untuk melindungi stabilitas kawasan dan mencegah kekejaman yang terjadi. Kami tidak akan membiarkan dunia menyaksikan kejahatan kemanusiaan yang tak terhenti. Rusia akan berdiri bersama negara-negara yang memperjuangkan hak asasi manusia, ujar Putin dengan tegas. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi, mulai dari kegelisahan di kalangan sekutu-sekutu Israel hingga kekecewaan dari pemerintah Tel Aviv. Penarikan dukungan ini mencakup penghentian pengiriman senjata canggih, seperti sistem pertahanan udara Iron Dome yang selama ini menjadi andalan Israel untuk melawan serangan roket, serta penarikan pasukan penasihat militer Amerika yang berada di Israel sejak bertahun-tahun. Beberapa analis politik mengungkapkan bahwa keputusan Ali Waasap ini mungkin disebabkan oleh tekanan domestik yang besar terhadap kebijakan luar negeri mereka, terutama setelah terjadinya sejumlah skandal dan ketegangan politik dalam negeri. Sementara itu, sejumlah negara Eropa juga mulai memperketat sanksi terhadap Israel, mengutuk tindakan mereka yang dianggap melanggar hak asasi manusia di wilayah Palestina. Di tengah kekacauan ini, Perdana Menteri Israel yang kini berada dalam perlindungan di bunker bawah tanah menyerukan keadaan darurat nasional. Dalam pidato yang disiarkan secara terbatas, ia mengungkapkan bahwa Israel berjuang untuk bertahan hidup dan memohon bantuan dari komunitas internasional. Kami tidak akan menyerah. Kami akan bertahan demi masa depan Israel, tegasnya dengan suara penuh semangat, meskipun kenyataannya semakin sulit. Namun, di tengah semangat bertahan hidup tersebut, sejumlah pejabat tinggi Israel mulai melontarkan komentar bahwa mereka mungkin akan mencari solusi diplomatik jika tekanan terus berlanjut. Pembicaraan mengenai gencatan senjata mulai mencuat, meskipun banyak pihak meragukan kemauan Israel untuk mengakhiri konflik ini. Keterlibatan kedua negara ini juga memperlihatkan kegagalan diplomasi internasional dalam menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama di Timur Tengah. Upaya mediasi oleh PBB dan negara-negara besar lainnya masih menemui jalan buntu, sementara kekuatan militer yang semakin besar justru memperburuk keadaan.